Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Di malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan kita boleh berkumpul, memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini. Kita ada di masa-masa perayaan Paskah, kita ada di hari-hari kebangkitan Yesus. Bagaimana Yesus telah mati dan bangkit untuk menebus dosa kita. Kita bersyukur kalau Tuhan telah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Malam hari ini kita buka bersama-sama di dalam Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Kita lihat bersama judul yang disampaikan oleh Lai, yaitu di Taman Getsemani. Di ayat yang ke-39 sampai 46. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Tuhan Yesus Kristus kasihi, malam ini kita akan mendengarkan kisah tentang Tuhan Yesus. Bagaimana ketika menghadapi hari-hari menjelang kematian Yesus, Yesus tahu kalau Yesus akan mati, sehingga dia begitu sedih. Dan dia membawa murid-muridnya mereka ke satu tempat yang namanya Getsemani. Di situ Yesus berdoa. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, menurut Bapak Ibu, apa itu doa? Ada yang mengatakan bahwa doa itu adalah kita berbicara dengan Allah. Ada juga yang berkata doa itu kekuatan. Ada juga yang berkata doa itu adalah nafas. Seandainya doa itu adalah nafas, bagaimana kalau kita berdoa 1 minggu 1 kali? Berarti kita akan mati karena kita bernafas 1 minggu 1 kali. Demikian juga dengan rohani kita. Kita butuh doa supaya rohani kita tetap hidup. Bagaimana dengan Yesus? Ketika menghadapi saat-saat dia akan mati, hatinya begitu sedih. Dia juga mengalami perasaan sedih. Dia juga 100% adalah manusia. Dia juga 100% adalah Allah. Malam hari ini kita diajarkan. Yang pertama, jadikan doa sebagai gaya hidup kita, sebagai lifestyle, gaya hidup kita. Apapun itu masalah kita mau datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Menjadi kebiasaan kita. Di ayat yang ke-39 di sana dikatakan bahwa lalu pergilah Yesus keluar kota sebagaimana biasanya. Ya, Yesus punya kebiasaan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga punya kebiasaan berdoa? Yang kedua, ketika kita berdoa kita memiliki kekuatan dan juga kita mengerti kehendak Allah. Dikatakan di ayat 1 dan 42 di sana dikatakan Tuhan Yesus berkata bahwa biarlah kehendakmu yang jadi. Di situ malaikat datang kepadanya dan memberikan dia kekuatan. Kita juga demikian, ketika kita berdoa maka kita memiliki kekuatan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, kita harus tetap berdoa supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Apa yang menjadi masalah kita? Apa yang menjadi sakit penyakit kita? Hari-hari ini apakah kita mengalami kekeringan secara rohani? Apakah kita mengalami kematian secara rohani? Mari kita tetap berdoa supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan, supaya kita mengerti kehendak Allah dalam hidup kita, supaya kita mendapat kekuatan yang baru. Kesulitan apa yang begitu besar dalam hidup kita? Masalah apa yang begitu besar dalam hidup kita, Bapak Ibu? Tuhan Yesus Kristus kasihi. Mari di malam hari ini kisah tentang Tuhan Yesus di Taman Getsemani mengajarkan kita supaya kita tetap berdoa, supaya kita mendapat kekuatan dari Tuhan. Satu ilustrasi, seorang bapak mempunyai jam tangan yang hilang di antara jerami tumpukan padi. Dia menyuruh hamba-hambanya untuk mencari sepanjang 1 hari, tidak ada 1 orang pun yang bertemu. Tetapi seorang anaknya datang dan mengunci pintu gudang. Dia tidur di antara padi-padi. Sementara dia tidur sepanjang 1 jam dan dia mendengar
detak-detak jam itu berdetak. Di situ dia menemukan jam bapaknya yang tertinggal di antara padi-padi. Apa artinya? Bapak Ibu, ketika ada ketenangan, ada waktu khusus kita tinggal bersama dengan Allah, ada waktu khusus kita datang kepada Tuhan, maka di situ kita mengerti kehendak Allah dalam hidup kita. Waspadalah dan tetaplah berjaga-jaga di dalam doa, supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.